Shalom. Shalom jemaat Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Kita akan selalu memulai setiap aktivitas kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dan kita percaya waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Dia akan menyertai dan menuntun hidup kita sepanjang hari ini. Kita percaya Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga nanti akan mempersiapkan perangkat perjamuan kudus, minyak urapan dan juga catatan-catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting pada waktu firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Robi Matulesi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian bawa hatimu saat ini, mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami merasakan dan mengalami betapa Engkau baik dan begitu mengasihi kami. Kau yang menuntun menjagai kami. Sampai saat ini Tuhan Kau setia. Kau yang menuntun setiap langkah kami. Bila mana kami nanti akan beraktivitas, biar Roh Kudus akan tuntun kami dan menjaga dan memimpin setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam penyembahan pujian Engkau hadir di tengah kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami ingin merasakan dan mengalami lawatan daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk menerima lawatan daripada Allah. Mari sama-sama kita berkata, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 2 dan 3 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan berlelap. Amin. Setiap hari yang kita harus alami, kita percaya bahwa penyertaan Tuhanlah yang selalu menjadi tuntunan kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan, mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, biarlah Dia yang akan menuntun hidupmu sepanjang harimu. Setiap langkahmu biar Dia yang menuntun. Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagaku yang tak pernah terlelah. Mari sembah Tuhan. Dia hadir di tengah umatnya yang memuji menyembah. Bersama-sama kita katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Terutama katakan lagi, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku. Terutama bagiku. Mari sama-sama kita katakan anugerah-Mu. 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 Semua karena anugerah-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami kalau kami ada sebagaimana kami ada Bapa. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu
Mari sama-sama kita katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu yang kami rindukan Tuhan. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi kita katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, sumber kekuatan bagiku. Mari sembah Tuhan, puji namanya. Dia Tuhan yang menyayangi kita, Dia sumber kekuatan. Yesus, Yesus, Kau yang menyertai, Kau yang menuntun kami. Yesus, haleluya. Sungguh Kaulah pertolongan kami, yang menuntun kami langkah kami. Oh Yesus, 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 ya la 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 la. Mari bebaskan Roh-Mu, tanggalkan segala kekhawatiran-Mu, kecemasan-Mu. Dialah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Oh ya la 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 la. Sha la 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 la. Yesus. Sama-sama, Engkaulah sumber kekuatan
katakan Engkau penolong bahkan di saat di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidup. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes Lord, ya Rama, ya Rama, tempat persembunyianku. oh Engkaulah, Di saat susahku, amin. tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidup. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, Tempat persembunyianku, ya Bapa, Engkau penolong di saat susahku. tempat Denganku, perlindunganku, Kau menara ya, dan perisai di hidupku. Engkau menara, Kau menara dan perisai di hidupku. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita. Dia perisai dalam hidup kita. Yesus, oh, amin. Oke, puji nama Tuhan. Senang bisa menjumpai saudara kembali di dalam program I Start with Jesus. Dan saya percaya bahwa ketika kita memulai hari-hari kita mulai dengan Tuhan, tentunya itu menjadi hari yang berbeda. Dan selalu saya katakan sama saudara, jangan kita memulai dengan Tuhan karena hari Sabtu atau hari Minggu. Tapi setiap hari kita harus memulai dengan Tuhan terlebih dahulu. Tujuan agar apa? Agar pikiran kita nggak liar kemana-mana, agar kata-kata kita nggak sembarangan, agar sikap kita juga bukan menjadi sikap yang nggak beraturan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman, izinkan dulu Roh Kudus memandu kita. Menuntun kita, menyingkapkan segala sesuatunya untuk kita memiliki pengertian yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami di hari ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, Roh Kudus singkapkan, bukakan segala sesuatunya. Bikin kami semua mengerti. Sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus juga yang menyingkapkan dan membuka hati kami. Untuk kami punya hati yang rela dan mau diajar, dibimbing, dituntun, dan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, judul hari ini berbicara mengenai mendengar suara Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Gimana caranya? Ya kan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Tapi sebenarnya setiap orang Kristen, orang yang percaya pada Yesus, itu diberikan kemampuan sebenarnya untuk bisa mendengar suara Tuhan. Ya, bagaimana mungkin kita bisa tahu jalan yang benar kalau kita nggak dengar suaranya Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pada pasal 12 ayat 27 sampai dengan 28, di sini dikatakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ayat 28-nya, Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah, ini dia, suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, hanya 3 kali dicatat bahwa Bapa berbicara dengan suara yang terdengar. Yang pertama,
Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Matius 3 ayat 17, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu pada saat peristiwa transfigurasi, yaitu di gunung, 3 orang murid yang bersama-sama dengan Yesus, salah satunya adalah Petrus, dalam Matius 17 ayat 5, bagaimana ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kan gitu ya. Lalu yang ketiga ini dia, di sini, dalam Injil Yohanes pasal 12, ketika Yesus menjelang penderitaannya pada waktu dia berdoa. Nah, namun meskipun suara Tuhan terdengar dengan jelas, di sini dengar baik nih. Tidak semua orang menanggapinya dengan cara yang sama. Ada yang berkata itu suara malaikat pada saat mereka mendengar suara itu. Ada juga yang mengira itu guntur. Nah, dari respon orang-orang ketika mendengar suara itu, hal ini mengajarkan begini, bahwa kualitas hati itu menentukan bagaimana kita akan mendengar suaranya Tuhan. Ya, kualitas hati. Itu akan menentukan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Maksudnya gini, kalau hati kita selalu menghakimi orang gitu ya. Hati kita, maksudnya ketika ada orang salah kita mengatakan Tuhan marah dan lain sebagainya. Nah, nanti dia akan selalu terkoneksi, standarnya akan menjadi standar seperti itu. Ketika dia dengar suara Tuhan, yang dia dengar adalah seperti yang ada di hatinya dia. Oh Tuhan marah, oh Tuhan gak suka, dan lain sebagainya seperti itu. Nah di sini penting makanya suasana hati kita. Makanya ingat baik di sini, yang pertama kita pelajari, suara Tuhan nyata, tetapi tidak semua orang bisa mengungkap atau menangkapnya dengan jelas. Gak semua orang bisa menangkapnya. Firman Tuhan jelas berkata begini saudara, ada suara yang datang dari surga. Tetapi respons orang-orang itu berbeda. Ada yang bilang malaikat, tadi ya, ada yang bilang mengira itu guntur. Hal ini menunjukkan prinsip rohani, bahwa manusia duniawi itu tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena baginya itu adalah suatu kebodohan, sesuai dengan 1 Korintus 2 pada ayat 14. Nah saudara, hati yang keras itu akan selalu mencari penjelasan yang natural, untuk menolak hal-hal yang rohani sifatnya. Karena kekerasan hati. Yang kedua, hati yang keras itu menghalangi kita untuk menangkap kebenaran-kebenaran rohani. Ya, ternyata hati yang keras itu membuat kita mendengar, tapi tidak bisa mengerti. Melihat, tapi tidak bisa menangkap. Nah, Yesus berkata, firman yang tidak dipahami itu akan dengan mudah, itu dicuri oleh iblis. Matius 13 ayat 19 mengatakan demikian. Ada orang yang bisa, kalau saudara lihat sekarang ini ya, di media sosial, ya ada begitu banyak orang yang bisa mengutip-ngutip ayat, menyampaikan firman dan lain sebagainya. Ada begitu banyak orang yang bisa mengutip ayat. Bahkan mereka bisa mengingat khotbah, diposting lagi di media sosialnya. Tetapi miris nih, mereka tidak pernah mengalami kehidupan rohaninya. Kenapa? Karena hatinya keras. Dia cuma posting doang. Hati yang keras, ini bukan soal nggak tahu Alkitab, bukan. Hati yang keras itu adalah melainkan dia tidak mau ditundukkan oleh firman Tuhan. Itu masalahnya di situ. Yang ketiga saudara, suara Tuhan itu selalu sejalan dengan firman Tuhan. Ingat baik ya, suara Tuhan itu tidak pernah berseberangan dengan firman Tuhan. Yesus itu sebenarnya tidak membutuhkan suara audible untuk dikuatkan. Ada suara audible. Sebab, kenapa? Sebab ia sudah yakin dari kitab suci. Dalam 2 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dia nggak perlu harus dengan suara audible. Karena dia sudah percaya akan janji kitab suci. Saudara, firman Tuhan yang tertulis, ingat baik di sini, Alkitab Anda, itu adalah dasar yang lebih teguh daripada suara dari langit manapun juga, saudara. Alkitabmu itu dasarnya. Saya pernah kan doain orang, altar call, terus jemaat maju ke depan, nanya, pendeta, Tuhan bicara apa tentang saya melalui pendeta? Gitu. Dia berharap ada suara Tuhan yang berbicara buat dia. Terus saya bilang begini, Tuhan bicara banyak tentang kamu. Oh iya? Dia makin semangat kan. Apa yang dibicarakan? Oh, dia ada di dalam tas kamu. Hah? Kok dalam tas saya? Coba buka tas kamu. Dia buka tasnya. Saya tunjuk di dalamnya. Ada apa? Ada Alkitab. Ya itu dia. Kenapa? Kok ini pendeta? Ya. Nah, disitulah Tuhan bicara banyak. Baca, saya bilang begitu. Di situ Tuhan akan kasih tahu sama kamu apa yang dia bicarakan tentang kamu.
Seringkali orang nggak mau baca Alkitab. Lebih senang dengar suara dari langit gitu saudara. Ya kan? Padahal Alkitab itu dasarnya saudara. Lebih kuat suara itu daripada suara atau lebih teguh suara Alkitab daripada suara-suara dari langit manapun. Kenapa? Ingat baik di sini. Tuhan berbicara itu melalui Alkitab. Roh Kudus, hati nurani, bahkan situasi dalam kehidupan kita, dia bicara melalui itu saudara. Nah pertanyaannya, apakah kita punya telinga yang untuk mendengar? Punya nggak telinga rohani kita untuk mendengarkan panggilan Tuhan ini? Yang keempat nih, suara Tuhan itu diberikan supaya orang percaya. Nah suara dari surga itu bukan untuk Yesus sebenarnya suara itu saudara. Ingat tadi saya sudah bilang, Yesus itu nggak perlu diberi keyakinan dengan suara audible dulu bahwa Tuhan menyertai dia. Dia sudah percaya dengan nubuatan di kitab Nabi yang dibaca di dalam semua surat Nabi, kitab-kitab Nabi, itu sudah tertulis semuanya. Apa yang akan terjadi atas hidup dia. Jadi suara itu disampaikan bukan untuk Yesus. Nah, banyak orang berpikir bahwa harus ada suara pernyataan dari sorga yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Mana suaranya? Harus ada suara seperti itu. Enggak, suara itu bukan buat Yesus. Tapi buat siapa? Buat orang-orang yang ada di sana yang mendengarnya. Karena Yesus berkata, suara itu telah terdengar bukan karena aku, kata Yesus gitu. Melainkan karena kamu, Yohanes 12 pada ayat yang ke-30. Artinya, sampai hari ini, Tuhan masih berbicara. Supaya apa? Supaya iman kita diteguhkan. Namun, hanya mereka yang memiliki hati yang lembut, haus, lapar, hati yang seperti itu yang dapat menangkap maksud-maksudnya Tuhan. Kalau saya berikan ilustrasi, pernahkah kita mengalami saat ngobrol atau berbincang atau berbicara kepada seseorang, tapi orang yang kita ajak bicara itu dia malahan sibuk dengan HP-nya, dan dia tidak benar-benar mendengarkan kita sedang berbicara dengan dia. Ya, suara kita terdengar, tetapi itu tidak masuk di dalam perhatian dia, di dalam hati dia. Nah, begitu juga dengan suara Tuhan. Tuhan bisa berbicara. Tetapi jika hati kita keras dan sibuk dengan dunia, dengan segala kesibukan aktivitas, maka kita hanya mendengar itu tadi guntur, ya, mendengar suara seliwuran yang gak jelas, bukan suaranya Bapa. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan hari ini adalah, ayo coba, lembutkanlah hati kita. Lembutkan hati kita. Datanglah ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan dengan hati yang keras. Datang sama Tuhan. Lembutkan hatimu. Jadikan hidupmu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan merasa bahwa saya pandai, saya pintar, saya bisa mengartikan Alkitab dan lain sebagainya. Datang dengan kerendahan hati. Bukan dengan kepandaian kita. Bukan dengan kekerasan hati kita. Lalu selanjutnya belajar deh, coba. Belajar mendengar itu melalui firman. Coba belajar dengar. Baca firman. Oh, Tuhan mau bicara apa sama saya hari ini. Belajar dengar dia melalui firman. Jangan hanya cari pengalaman-pengalaman yang supranatural. Seringkali kita senang dengan yang essence, kesan-kesan yang seperti itu, yang hal-hal yang supranatural. Tetapi coba, itu tidak salah kita mengalami hal yang supranatural, tapi jangan bergantung di situ. Tapi akarkanlah ini, pendengaran kita kepada Alkitab, kepada kebenaran firman Tuhan. Berakar ke situ. Lalu latihlah kepekaan rohani kita. Melalui apa? Ya tentunya melalui doa. Latih kepekaan rohani. Ayo. Jangan pernah berhenti berdoa. Terus latih berdoa. Latih berdoa. Ya kan? Terus melalui apa? Latih kepekaan rohani. Melalui penyembahan. Ayo. Kalau ada alat, ada lagu-lagu instrumen kah, penyembahan. Kalau nggak bisa main musik, ayo bisa dengan instrumen penyembahan. Latih dirimu dengan penyembahan. Dan latih dirimu dengan apa? Ketaatan. Apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan, ayo latih dirimu. Dulu kau lemahnya di mana? Ayo latih dirimu untuk menang atas itu. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan memberikan kau kemampuan untuk bisa menang atas hal-hal itu. Tarikan-tarikan kedagingan. Kau bisa menang atasnya. Ketika kau berkata, Roh Tuhan ada padaku, aku bisa menang atas ini. Latih. Nggak ada orang yang hebat, dilahirkan hebat nggak ada. Nggak ada orang yang dilahirkan jadi pemimpin. Nggak ada orang yang dilahirkan menjadi orang yang berkemampuan spektakuler. Nggak ada.
Yang ada adalah orang-orang yang dilatih dengan sengaja untuk menjadi hebat, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi spektakuler dalam apa yang dilakukan. Suara Tuhan itu lebih sering terdengar di hati yang sunyi daripada di tengah hiruk pikuk dunia yang selalu ribut dan lain sebagainya. Dalam kesunyian justru Tuhan berbicara buat kita. Saya nggak tahu situasi apa yang sedang membuat Anda, mungkin Anda sedang mengalami pemecatan dari tempat kerja, Anda kehilangan bisnis Anda mengalami situasi dijauhkan, dibuang, dan lain sebagainya. Mungkin Anda sepi sendiri, nggak ada teman. Itu momen di mana kita coba keluar dari segala hiruk pikuk kepadatan tadi, untuk ke tempat yang sunyi, untuk berdiam diri, untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kita. Dan dia akan memberitahukan, karena sampai hari ini dia tetap berbicara, hanya kitanya terlalu sibuk. Makanya ketika kita masuk dalam situasi yang tenang, sunyi, disitulah baru kita bisa dengar suara Tuhan. Yang keempat, sudah responi suara Tuhan dengan iman. Jangan abaikan atau mencari alasan-alasan, atau kita bernegosiasi dengan Tuhan. Coba berhenti mencari alasan-alasan tersebut. Jika Tuhan berbicara, ingat baik, ketika Tuhan berbicara itu selalu dia berbicara untuk membangun iman setiap kita. Nah, saya closing berarti suara Tuhan itu nyata. Tetapi tidak semua bisa menangkap suara Tuhan. Kembali dikatakan, ada yang mendengarnya sebagai guntur, ada yang mendengarnya sebagai suara malaikat. Tetapi hanya hati yang lembut yang dapat mengenali itu sebagai suara Bapa. Nah, ingat baik pada waktu Yesus bangkit, murid-murid ada di Danau Galilea. Yang mengenali itu adalah Yesus itu siapa? Cuman Yohanes. Murid-murid yang lain nggak tahu siapa itu ya. Yang memanggil kita, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tapi Yohanes langsung berkata, itu Tuhan, Ani Elohim. Ya, hari ini mari kita belajar hidup dengan hati yang lembut, kenali Tuhan. Hidup kita dengan telinga yang peka dan iman yang taat. Supaya setiap kali Tuhan berbicara, kita tidak hanya mendengar bunyi-bunyian, tapi kita menangkap maksud daripada hatinya Tuhan. Nah, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya berdoa buat saudara, Anda menikmati berkat Tuhan di hari ini, dan melaksanakan segala sesuatunya dalam panduan, dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara, dan aminkan bahwa inilah tubuh dan inilah darah kita di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Dan kita tidak pernah dapat dipisahkan dari kasih dan anugerahnya. Mari bersama-sama dengan saya dari tempat Anda masing-masing, angkat rotinya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini, kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, setiap seluruh sel-sel tubuh kami, neuron-neuron kami dijadikan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mengalami kematian, seluruh sel kami sehat sempurna. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Oleh korban darah Yesus kami dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Menang atas setan-setan, menang atas kuasa kegelapan. Dan oleh korban darah Kristus, kami menang atas segala kutuk. Bebas dari kutuk 10 keturunan, bebas dari kutuk 7 turunan, bebas dari kutuk 3-4 keturunan. Kami keturunan ilahi yang diberkati, sehingga apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek usaha, studi, pelayanan kami, diberkati, lipat kali ganda dari berkat tertinggi dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara boleh mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Berterima kasih buat anugerahnya, buat kemurahannya, buat segala kebaikannya. Setiap jaminan yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Di
Di tangan saya ada minyak urapan, Tuhan yang memberikan perintah untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Saya sudah berkali-kali membuktikan bagaimana kuasa-kuasa setan dihancurkan, tipu daya iblis disingkirkan. Saya tidak berkata kita menghancurkan dalam artian membunuh setan. Kita bukan diperintahkan membunuh setan, tapi kita diperintahkan menghancurkan tipu daya setan, pekerjaan iblis yang kita hancurkan. Nah, kita adalah ancaman buat setan karena kita mengikuti perintahnya Tuhan. Di tempat Anda masing-masing, mari angkat minyaknya. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir. Jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Silakan dimanapun kami berada melangkah. Tanda kuasa mujizat terjadi. Inilah minyak urapan. Nah, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Berdoa juga buat pasangan Anda, buat keturunan Anda, buat keluarga Anda. Percayalah, kuasanya, pertolongannya, mujizatnya terjadi bagi setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata kuasa yang akan terjadi pada saat kita lepaskan di dalam perkataan-perkataan yang ajaib. Dengan hati percaya, dengan mulut kita mengaku. Nah, ini perkataan ini. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kalau saudara diberkati, so please bagikan kepada family, teman, keluarga Anda. Share kepada mereka agar mereka juga diberkati sebagaimana Anda diberkati. Dan kalau saudara belum pernah ada tertanam di gereja manapun, Anda belum pernah digembalakan, saudara rindu untuk tertanam, untuk diberkati lebih lagi di dalam pendewasaan iman. Kami Gereja Zion Church of Christ terbuka pintu kami selebar-lebarnya buat saudara untuk boleh bergabung, tertanam di gereja yang dimana kami gembalakan, yaitu di Hotel Santika, Kelapa Gading. Setiap hari minggunya di jam 8 pagi, di jam 10 pagi. Kami terbuka pintu buat Anda. Saya, Pastor Romi Matulesi, akan menjadi berkat dan akan membimbing bersama dengan tim pastoral untuk saudara menjadi pribadi yang berbeda, yang diubahkan, dan talenta yang ada pada saudara bisa dikembangkan untuk melayani sesama kita. Saya tunggu kehadiran saudara di setiap hari minggunya. Kita bisa berjumpa di sana. Mari arahkan hati, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi kita mulai hari ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua, sama-sama menjadi warga surga yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi di program I Start with Jesus berikutnya. God bless you. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your